Terenggiling adalah mamalia nokturnal yang banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis. Mereka tergolong spesies Ordopolidota yang berarti memiliki sisik yang banyak. Dengan tubuh panjang mencapai 1 meter, hampir seluruh tubuh hewan ini dipenuhi sisik yang keras yang berguna melindungi diri. Sisik ini terbuat dari keratin, material serupa yang membentuk kuku manusia. Di Indonesia, sebagai hewan soliter atau hidup sendirian, sisik terenggiling sangat bermanfaat untuk melindungi diri. Dalam kondisi terancam, mereka akan menggulung layaknya bola. Menggunakan sisik tersebut, selain menjadi perisai, sisik ini juga berfungsi sebagai senjata bila digibaskan ke predator atau makhluk lain yang sedang mengganggunya. Kadangkala dalam kondisi terancam, mereka menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar analnya. Tidak jauh berbeda dengan sigom, terenggiling akan menggunakan cairan tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau menandai wilayahnya. Terenggiling hidup dengan memakan hewan kecil seperti semut atau rayap. Uniknya, mereka tidak memiliki gigi yang dapat digunakan untuk mengunyah hewan kecil itu. Saat mendapat makanan, mereka tidak akan mengunyah makanannya, melainkan langsung mengolahnya di dalam perut mereka. Di dalam perut, makanan itu akan mereka olah menggunakan kerikil yang sengaja mereka telan untuk membantu mengolah makanannya. Meskipun tidak punya gigi, terenggiling memiliki lidah yang panjang. Bahkan panjang lidah mereka bisa mencapai 40 cm lebih, hingga melebihi panjang tubuhnya. Lidah yang panjang itu dapat membantu mereka mendapatkan sumber makanan di bawah tanah. Pada lidah mereka juga terdapat air liur lengket yang dapat membantunya untuk menangkap serangga dengan lidah itu pula. Terenggiling dapat melepas kotoran yang ikut melekat pada lidahnya ketika memakan semut. Proses penyaringan ini terjadi di kerongkongan. Yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan minum. Mereka mengeluarkan lidahnya dan kemudian memasukkan kembali lidah tersebut dengan sangat cepat. Terenggiling menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk mendapatkan semut atau rayap. Begitu menemukan tempat yang diinginkan, mereka menggali dengan cakar kaki depannya hingga semut atau rayap keluar dari sarangnya. Cakar kaki depan biasanya lebih panjang dari cakar kaki belakang. Selanjutnya, mereka mulai menangkap semut atau rayap tersebut dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Sebagai pemakan serangga, terenggiling menjadi pengendali populasi rayap paling penting di habitatnya. Seekor terenggiling bisa memakan 20.000 semut setiap hari atau sekitar 73 juta semut setiap tahunnya. Terenggiling muda mulai mencari lawan jenis sekitar umur 1 tahun. Pada saat itu, organ reproduksinya telah siap secara anatomis maupun secara fungsi. Reproduksi mereka terjadi setahun sekali selama musim kawin, baik musim panas atau musim gugur. Sebagai spesies yang sangat tradisional dan teritorial, musim kawin adalah satu-satunya waktu mereka untuk berinteraksi dengan terenggiling lain. Terenggiling jantan akan menarik perhatian terenggiling betina dengan cara buang air kecil. Tindakan ini menghasilkan bau yang kuat, di mana sang betina dapat mengenali dan menemukan menggunakan indera penciuman mereka yang tajam. Setelah terjadinya populasi, terenggiling betina akan hamil selama 120 hingga 150 hari. Selama waktu ini, terenggiling betina tidak mengalami perubahan besar kecuali pembengkakan pada bagian perutnya. Ketika lahir bayi, terenggiling memiliki berat sekitar 84 gram dan panjang sekitar 6 inci. Dalam kondisi ini, sisik mereka masih sangat lembut, putih, dan tidak tumpang tindih. Sisik mereka akan mulai mengeras pada 2 hari kemudian. Terenggiling muda akan dapat berjalan setelah berumur 2 minggu. Meskipun demikian, mereka melakukan perjalanan mengikuti ekor ibunya
Ibu hewan ini menyusui anak-anak mereka dari kelenjar susu sampai mereka berusia 3 hingga 4 bulan. Begitu mereka telah mencapai usia ini, mereka mulai memakan semut, rayap, dan semua serangga lain yang mereka temui selanjutnya. Pada usia di mana mereka telah mencapai kematangan secara seksual, ibu terenggiling akan meninggalkan anak-anaknya. Terenggiling terdiri dari 4 spesies yang hidup di Afrika dan 4 spesies yang hidup di Asia. Tragisnya, 8 spesies yang masih hidup dan tengah menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan liar. Meski sisik mereka dapat mempertahankan diri dari predator, mereka tidak dapat melindungi diri dari manusia. Begitu posisi defensif, terenggiling justru membuat diri mereka lebih mudah untuk ditangkap dan diambil oleh manusia. Perburuan dan perdagangan terenggiling secara ilegal dipicu oleh harga terenggiling yang sangat menggiurkan. Berdasarkan informasi perdagangan satwa di dunia, harga 1 kg daging terenggiling mencapai 1.200 atau setara 16 juta rupiah. Sementara sisiknya bisa mencapai harga 3.000 per kilogram atau sekitar 40 juta rupiah. Di Cina, hampir seluruh bagian tubuh terenggiling dimanfaatkan, mulai dari sisi daging darah, organ dalam, lidah, dan kulit, yang percaya dapat digunakan sebagai obat tradisional. Bahkan sisik terenggiling dijual dengan harga yang sangat mahal karena dipercaya dapat berfungsi sebagai obat bius, obat kanker, dan digunakan sebagai bahan baku narkoba. Bahkan di beberapa daerah, daging terenggiling dianggap menunjukkan status sosial. Indonesia sebagai daerah tropis merupakan salah satu negara yang menjadi rumah bagi terenggiling selain Burma, Thailand, Filipina, dan Laos. Di Indonesia, populasi terenggiling menyebar di Kalimantan, Sumatera, bahkan Jawa, dan Bali. Mereka dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Sayangnya di Indonesia, hewan ini juga tidak lepas dari perburuan liar untuk kemudian diselundupkan ke luar negeri seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Taiwan, dan Tiongkok. Itulah beberapa fakta unik dan menarik dari hewan terenggiling yang belum diketahui banyak orang.